Pemirsa, hari ini ada ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta. Beberapa hal disuarakan, salah satunya perihal kecurangan pemilu 2024. Kita akan bergabung langsung dengan Anwar Fuadi dari Patung Kuda Jakarta. Selamat sore, Adi. Adi, bagaimana situasi di sana saat ini? Dan nominalnya tidak main-main. Ya, Valen, memang tadi sejak pukul 2:30 sore di kawasan Patung Kuda ini mulai ramai dengan massa. Tadi mereka mengklaim ada ribuan massa yang hadir di sini untuk menyuarakan aspirasi mereka yang pada intinya ini merupakan peringatan International Women's Day yang diperingati tentunya setiap tanggal 8 Maret. Dan kali ini mereka memanfaatkan momen ini untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan berbagai hal yang memang disoroti, utamanya terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan tadi mereka suarakan di sini massa yang kebanyakan merupakan perempuan ini menyatakan bahwa 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini telah dinilai merusak demokrasi, lalu kemudian tidak bisa memberikan hak-hak perempuan secara seutuhnya, bahkan cenderung ini menyengsarakan perempuan dengan berbagai fakta yang mereka sampaikan tadi dari mobil komando ini. Lalu kemudian untuk aspirasi mereka, Valen, ini ada beberapa hal yang disampaikan tadi dan juga tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak-pihak yang pada hari ini melaksanakan demo. Ini mereka tergabung dalam Gebrak atau Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, yang mana di dalamnya ada Federasi Buruh, lalu kemudian juga ada kelompok perempuan, kelompok pejuang demokrasi, ada jurnalis dan juga pekerja kreatif juga yang pada intinya menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan isu-isu yang saat ini tengah berkembang, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal-hal yang mereka sampaikan tadi diantaranya bagaimana kemudian demokrasi ini dirusak begitu, sedangkan yang mereka harapkan adalah pemerintahan yang bersih, lalu kemudian juga mengharapkan pemerintahan yang bisa menyejahterakan masyarakat, bukan malah melanggengkan oligarki kekuasaan untuk kepentingan segelintir orang saja. Lalu kemudian karena di sini massa juga terdiri dari massa buruh, mereka juga tadi menyuarakan aspirasinya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan buruh, lebih menguntungkan pengusaha dan juga menguntungkan para investor. Mereka juga menyoroti nasib buruh yang semakin tertekan begitu ya di tengah tekanan ekonomi, mahalnya kebutuhan pokok terutama menjelang Ramadan ini kebutuhan pokok sudah naik, sementara untuk kesejahteraan buruh juga tidak meningkat. Apalagi sekarang gelombang PHK mereka nilai semakin marak terjadi sehingga semakin menyusahkan para buruh. Lalu karena ini adalah momen International Women's Day, mereka juga tadi menyuarakan terkait dengan isu perempuan. Misalnya ada undang-undang kekerasan seksual begitu ya, atau undang-undang TPKS yang mereka anggap meskipun sudah disahkan sejak tahun 2022 ternyata belum bisa memberikan perlindungan penuh kepada perempuan. Mereka menyampaikan beberapa kasus yang masih saja terjadi, yang masih marak terjadi. Bahkan tadi di sini catatan dari Komnas HAM pada tahun 2022 terjadi 459.094 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling dominan, yaitu 38,21% atau 2.228 kasus. Itu yang mereka suarakan di sini. Artinya undang-undang ini belum bisa memberikan perlindungan penuh terutama bagi perempuan. Selain itu juga hal lain yang mereka soroti terkait dengan isu perempuan adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau UU PRT yang disebut ini sudah lebih dari 1 dekade belum juga kunjung disahkan. Ini tentu mereka harapkan segera bisa terrealisasi untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga yang juga kerap kali menjadi korban kekerasan seksual dan juga korban kekerasan di tempat mereka bekerja. Ini kemudian yang juga disampaikan oleh massa aksi pada hari ini. Nah, mungkin saya akan tunjukkan kepada Anda, Valen, terkait dengan kondisi terkini di sini. Bisa Anda lihat mereka hadir di sini dengan membawa dan membentangkan sejumlah spanduk berisi orasi, lalu kemudian juga ada bendera dari masing-masing organisasi yang mereka wakili, karena tidak hanya satu organisasi namun juga banyak organisasi yang hadir di sini dengan satu tujuan, bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan perhatian kepada masyarakat, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya melanggengkan kekuasaan begitu, namun juga harus memperhatikan rakyat, harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Itu yang kemudian mereka suarakan dalam demonstrasi yang memang bertepatan dengan International Women's Day ini. Dan kalau kita lihat sepanjang hari ini memang banyak aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta begitu ya. Tadi juga ada di Bawaslu pada sore hari ini bergerak. Tadi mereka dari kantor ILO menuju ke Patung Kuda ini untuk membawa apa yang mereka perjuangkan.
Ya, kita masih menunggu nanti seperti apa karena memang masih banyak juga massa yang bergerak ke sini dari mahasiswa misalnya atau generasi atau kelompok pemuda ya begitu ya juga mulai berdatangan ke sini untuk ikut bergabung bersama-sama di sini menyuarakan aspirasi mereka di patung kuda ini. Dan untuk pengamanan kami melihat sudah banyak aparat kepolisian yang sudah berjaga dan jalan di tempat saya melaporkan saat ini memang sudah diblokade begitu ya sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya dan mereka juga tetap bisa menyuarakan aspirasinya dari tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Patung Kuda. Valen. Salah satu yang disoroti di sana hari ini adalah soal kecurangan pemilu. Kemudian apa poin yang disampaikan para perempuan di sana terkait dengan kecurangan pemilu ini? Perempuan yang sudah dewasa, anak-anak. Ya, terkait dengan masalah pemilu ini berkaitan juga dengan demokrasi. Itu yang mereka sampaikan. Bagaimana kemudian kita harus melawan, itu yang mereka suarakan ya dalam poster-poster yang ada, dalam orasi mereka. Bagaimana kemudian perempuan dan rakyat harus bersatu melawan oligarki rezim. Bahkan mereka tadi mengatakan bahwa harus membangun kekuatan politik alternatif yang sejati, politik yang sehat begitu. Karena mereka melihat dalam proses demokrasi yang terjadi belakang ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa saat ini untuk merusak demokrasi. Itu yang menjadi poin besar. Jadi secara umum mereka menyoroti bagaimana kemudian demokrasi itu dirusak. Tadi kami melihat di sini mereka juga ada teater begitu ya, jalanan yang mereka tampilkan juga. Namun kita masih menunggu, tadi masih segelintir saja yang hadir di sini. Mereka menunjukkan bahwa ada yang cosplay sebagai ketua MK begitu ya, lalu kemudian juga sebagai pejabat yang dianggap menyesarakan rakyat dengan apa yang mereka lakukan, termasuk dalam proses demokrasi yang kita lihat belakangan ini. Jadi itu yang mereka soroti. Kalau untuk poin spesifiknya kami belum mendengar begitu ya, karena ini demo baru saja dimulai sekitar pukul setengah 3 sore dan ini tentunya masih akan berlangsung cukup lama begitu sampai batas waktu yang telah ditentukan nantinya, Valen. Terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi terkini dari Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.